saya Andra. Ini siapa? Acah. Umur? 10. Namanya Kesya, umur 11 tahun. Anak-anak silakan belajar, nanti ibu gurunya yang akan mengajarkan. Supaya apa? Supaya tambah pintar. Saya ngelihat orang seneng, saya tuh luar biasa senangnya juga. Jadi berlipat-lipat gitu. Jadi karena kita ada sesama bisa berbagi gitu ya. Jadi apa salahnya saya juga ikut berbagi. Nah disitulah kita kan jadi punya banyak teman. Tadinya nggak kenal jadi kenal. Pegang lagi. Benar sekali, apalagi di Cikarang ini sangat susah ya Mbak untuk memiliki suatu wadah seperti yang saat ini. Alhamdulillah sekarang Budiana sudah ada, lebih dekat untuk kita. Ingat ya pesan ibu ya. Nah, jadi kita tetap harus semangat. Kalau emang kita bisa, kenapa ilmu kita nggak harus ditahan kita? Lebih baik juga dimanfaatin bagi orang banyak. Geza, sementara. Dina udah. Taruh di mama dulu ya. Madepnya sana. Ayo sayang. Ayo sayang. Nah, bersihin balik. Ya. Hari ini sengaja saya kumpulkan supaya nggak kaku lagi di kelas karena udah lama nggak pernah ketemu ya dia selama Pandemi kita pandemi terus PPKM dan segalanya dah. Intinya mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membakar semangat lagi untuk terus belajar, berjuang bersama, dan mudah-mudahan meskipun dengan fasilitas seadanya kita masih tetap punya semangat untuk tetap menuntut ilmu dimanapun berada. Untuk anak-anak yang di sekitar kita sini ya, walaupun kita lama tidak pernah bertemu ya karena masa pandemi, tapi saat ini kita mulai belajar lagi. Siap ya? Siap. Semangat ya. Keren deh anak-anak. Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kalau pendidikan, saya pernah kuliah gitu. Tapi karena pas waktu itu kita, orang tua saya juga kan bukan orang tua yang berada ya gitu. Daripada ntar adik-adik saya nggak sekolah, jadi saya ngalah gitu. Jadi pendidikan saya sampai di D3. Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, mata. Pundak, lutut, kaki. Pada awalnya sih saya emang dari kecil itu saya udah seneng ngajarin teman-teman gitu kan. Kita di situ main sekolah-sekolahan. Saya jadi gurunya gitu awalnya gitu. Jadi ya gitulah, jadi seneng saya. Nah, ternyata banyak temen tuh lebih enak gitu. Jadi terasa kegembiraannya ada, kebersamaannya ada. Nah ini dulu nih dari sini ke sini ya, ini tempat sekolah. Ini dulu sih ada taman bermain nih. Cuman sekarang udah sekolah udah nggak berfungsi lagi. Jadi saya potong. Nah ini dulu ini bagian TK. Kalau yang di sebelah situ bagian SD. Kalau anak-anak TK itu saya sampai selesaikan dulu sampai tamat. Nah kalau yang anak SD juga sampai dia naik kelas dulu. Nah setelah naik kelas saya pindahin ke negeri. Waktu saya belum mengenal itu apa artinya PKBM ya gitu ya. Saya tuh sebenarnya udah ngajarin teman-teman di lingkungan pasar yang tetangga-tetangga di rumah. Kan itu kan rumah saya sama pasar tuh kan nggak jauh gitu kan. Itu sebagian udah ada yang saya ajarin bikin baju, terus motong rambut gitu. Padahal saya nggak bisa, gitu. Tapi
nekat belajar ya akhirnya oh iya cara motong rambut tuh begini gitu ya. Jadi tuh secara tanpa kita sadari ilmu itu datang sendiri. Itu waktu itu kan saya dagang di Pasar Ramayana ya. Waktu itu belum ada Ramayana sih, masih pasarnya tuh masih tradisional banget. Karena tuh dari kita tuh dulu kan nggak ada loring door gitu kan, kalau sekarang ada ya. Jadi pakai papan-papan itu yang di ini gitu. Jadi papan-papan itulah gitu ya kita pakai untuk belajar pedagang asongan. Pedagang asongan itu usianya sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, terus ada juga yang udah bapak-bapak udah tua gitu. Jadi akhirnya kamu kalau misalnya saya ajarin baca mau nggak? Mau, dia bilang gitu. Akhirnya kita belajar baca tuh di itu pakai kertas-kertas bond gitu kan. Yang balikannya kan kosong tuh. Nah, di situ awalnya. Jadi bapak itu cerita ke saya, gimana Pak kalau mama buka itu PKBM, nanti papa yang ngajarin kan. Terus akhirnya dia bilang, apa itu PKBM Pak? Dia bilang gitu. Akhirnya dibilang kan, itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah itu ngapain aja? Saya bilang gitu. Akhirnya cerita tuh bapak panjang lebar kan. Saya kira, oh berarti ini yang udah pernah saya lakukan sebelumnya gitu kan. Cuman kan waktu itu kan saya nggak tahu kalau itu juga pendidikan masyarakat gitu. Terus akhirnya saya ya udah boleh dah kayak gitu. Akhirnya dibikinin tuh bapak diajarin bikin PKBM gitu kan. Terus seperti itu. Terus surat-suratnya semua dah izinnya gitu kan. Sampai akhirnya terbentuklah nama PKBM Modes Lapidi. Jadi tuh makin lama makin tambah murid saya. Sampai akhirnya saya bagi 2 kelas karena udah 30 orang. Jadi satu kelas itu 15. Nah karena udah banyak saya perlu guru. Salah satu di orang tua murid gitu ya, Bu saya bantuin ibu deh katanya. Soalnya saya guru katanya gitu kan. Dia bilang oh ya udah sini gitu. Kebetulan saya juga kan udah lama nih nggak ngajar katanya. Kalau ngajar TK begini sih saya bisa katanya gitu. Karena dulu saya ngajar di SD, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya saya terima itu sebagai guru. Kita berdua tuh kerja keras sampai akhirnya setelah kenaikan kelas gitu ya jadi banyak murid saya itu. Nah itu untuk yang orang-orang kurang mampu itu kan emang yang sekolah itu ibu-ibunya kan dari keluarga kurang mampu ya. Jadi akhirnya kita bentuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan emang karena awalnya saya baru bisa bikin ini koran gitu kan. Saya ajarinnya koran lagi. Tapi koran itu bentuknya yang tadinya cuma bisa bikin piring, akhirnya saya modifikasi dari bentuk-bentuk lain. Terjadilah kotak tisu, terus tempat aqua gitu. Terus pokoknya dalam bentuk gerabah dah ya gitu, alat-alat rumah tangga. Ibu-ibunya tolong diperhatikan ya. Jadi pertama kita mau melukis ini dengan alat yang ini. Bagaimana caranya?
kita tempelkan ini karbon sini, kemudian gambarnya kita ke sini. Oh iya, gini. Udah kelihatan? Yang lain juga kelihatan? Udah, kemudian kita ikutin pakai pensil. Ininya. Dicontoh dulu sebentar ya. Caranya seperti ini. Tut. Bisa? Bisa, silakan. Ye, ikuti dah lingkarannya, ye. Perkenalkan, nama saya Reni, orang tua dari Akila Sahla Ayu, usia 14 tahun. Untuk saat ini anak saya mengidap ADHD atau hiperaktif mengarah ke autis. Nah, Akila mulai ada gejala-gejalanya mungkin sekitar usia 3 tahun. Gitu. Masih banyak, pegang lagi. Ya, mungkin ini jawaban dari orang tua yang khususnya yang berada di Cikarang ya. Karena saya juga sudah mengalami beberapa kali keluar masuk sekolah dan harganya juga lumayan dari yang mulai mahal sampai murah. Mudah-mudahan sekolah ini juga bisa memfasilitasi untuk teman-teman yang senasib, sepenanggungan yang mempunyai anak disabilitas seperti kami. Dan juga berdoa juga semoga lebih maju dan bisa mengekspresikan setiap kegiatan yang ada di para disabilitas ini sehingga kami bisa disamaratakan. ABK itu lebih penting untuk kemandiriannya ya daripada untuk motorik. Untuk kayak sekolah penting, tetapi kalau tanpa ada dia mempunyai suatu kelebihan, setiap ABK mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, mungkin anak saya kurangnya di pembelajaran tetapi di materi, tetapi dia mungkin di keahlian lainnya dia bisa seperti sekolah yang ada saat ini. Yang penting anak-anak bisa belajar. Gitu. Iya, sekarang kita bikin jadwal setiap hari apa gitu, terus kemudian jam berapa. Nah, masing-masing anak itu kan mungkin berbeda ya. Iya. Jadi kita pisahin yang apa tuh, yang autis dengan yang tunarungu itu kita bedain supaya lebih mudah mengajar, guru-gurunya mengajar. Jadi kalau kita bedain gitu, jadi kan kita lebih fokus gitu. Jadi karena dari pengalaman sekolah yang awal saya udah ada, saya tuh ngelihat figur anak-anak gitu ya, saya tuh kasihan. Jadi pas kebetulan itu ibu neneng itu dia punya komunitas disabilitas karena kebetulan anaknya juga kebutuhan khusus, udah nggak berjalan lagi gitu kan. Nah tapi kan PKBM tetap berjalan, ada gitu kan. Waktu itu saya bilang ya udah kita masukin di PKBM aja karena PKBM itu kan pendidikan non formal, jadi apapun di situ masuk. Saya bilang gitu. Ibu Neneng tertarik, oh ya udah, akhirnya bergabunglah kita di komunitas Ibu Neneng itu karena saya membantu Ibu Neneng gitu. Setelah itu coba ajakin saya pertemuan dengan orang tua murid dan sama murid-muridnya gitu kan. Nah saya bawa ke kebun. Saya lihat, waduh iya, kok begini amat ya. Jadi hati saya tuh terenyuh banget gitu. Oh ya udah, ayolah kita bantu, kita bareng-bareng dah Bu Neneng. Kita berjuang demi anak-anak ini semua gitu kan. Nah sebenarnya untuk anak disabilitas ya kita emang satu yang kita butuhkan itu life skillnya. Karena anak-anak itu kan umumnya bicaranya kan kurang. Ada juga yang emang nggak bisa ngomong juga gitu kan. Jadi, nah disitulah saya berpikir aja ya, ternyata ini harus diajarin kepinteran. Kepinteran tuh bukannya hanya berhitung aja, tapi juga bisa dampaknya lebih luas lagi. Misalnya tuh kita ajarin bikin kerajinan tangan gitu kan. Awalnya ya kita lihat dulu seperti apa.
kepedulian beliau. Ternyata semakin berjalan beliau mau mengadakan kegiatan, beliau mau memperhatikan kami, menanyakan sejauh mana perkembangan sekolah kami. Itu pun sudah luar biasa sekali ya. Untuk saya yang dari basicnya memang dunia pendidikan, yang tidak merasa rugi dengan berapa sih bayarannya gitu ya, kadang suka kayak gitu. Tidak, karena saya, Bu Neneng dan Bu Diana ternyata punya visi dan misi yang sama, jadi ayo kita jalan bareng gitu. Jadi benar-benar merasa tidak sendiri, apalagi di Jaba BK yang mau merangkul kami ini luar biasa sekali dukungan dari Bu Diana itu. Baik, sebelumnya kita tepuk tangan dulu ya, Bang. Yuk, mamanya kalau ibu bilang tepuk 1, mamanya 1 kali tepuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Dan selanjutnya ya. Assalamualaikum, nama saya Irdina Hazira, usia 8 tahun 11 bulan. Alhamdulillah kita di sini merangkul semua dan sesuai dengan konsepnya ya. Anak-anak diberikan pelatihan dengan sesuai dengan umur dan langsung praktek. Jadi sehingga anak-anak itu tidak meraba-raba lagi. Jadi mungkin anak-anaknya bisa langsung real. Nanti mudah-mudahan ke depannya bisa membuka suatu peluang buat usaha ke depannya, karena memang di sini kita life skill ya. Jadi bukan hanya untuk materi saja tetapi langsung dipraktekkan. Mengapa kami mengambil pembelajaran di alam terbuka seperti ini? Karena pertama tentunya mengurangi stres anak-anak yang selama ini belum bisa berkegiatan bebas. Biasanya di sekolah itu kan ada kegiatan tur dan sebagainya, karena masih belum bisa sama sekali ya melakukan hal itu. Jadi tentunya belajar di alam terbuka di Botanical Garden Eco Park ini sungguh membuat refresh ya, bukan hanya untuk si putra-putri siswa-siswi kami, tapi juga tentunya untuk guru-gurunya, untuk mama-mamahnya yang bisa bercengkrama dengan yang lain, lalu membawa bekal dari rumah, hanya air minum dan sebagainya pun membuat mereka refresh gitu. Jadi nggak butek di dalam ruangan, hanya melihat tembok dan papan tulis yang memang tidak berapa lama lagi kami akan membuka pembelajaran itu di kelas. Jadi sebelum kita benar-benar masuk ke dalam kelas, kita ulangi lagi perkenalan. Selamat sore nih. Gimana kabarnya? Di kain ini ada yang timbul, berarti ini yang bagian depan. Yang ini bagian belakang, karena ini nggak timbul. Jadi yang kita teplak adalah nanti di bagian yang muncul ini ya. Kalau untuk kependidikan ekonominya ya, saya akan mengajarkan berbagai jenis ke satu memasak gitu kan. Nah, terus kedua lagi membatik. Nah, ketiga lagi kerajinan. Nah, itu kerajinan tangannya dalam bentuk yang bisa kita jual dengan harga yang lumayan. Nah, itu salah satunya kan dalam bentuk tas talikur. Itu bagus banget, itu nilainya juga tinggi gitu kan. Yang penting ada ketekunan, ada kemauan. Kalau orang tuanya kita udah ajarkan, nanti saya akan membuat konsep untuk mengajarkan orang tua ke anaknya. Karena anaknya kebutuhan khusus, kita kan nggak mungkin guru itu mendampingin 24 jam. Tapi karena orang tuanya kita udah ajarkan, jadi orang tuanya pun bisa menularkan ilmunya kepada putra-putrinya yang kebutuhan khusus sampai benar-benar bisa. Nah, itu kan buat kelanjutan kehidupannya setelah dia menjadi dewasa. Kita awalnya belajar terus akhirnya kita membentuk kelompok. Sekarang kita ikut kelompok kampung jadul. Kita sama-sama belajar ya, tadinya sama-sama nggak ngerti batik. Tadinya sekelompok itu bermasing-masing, ada yang bikin kue, ada yang bikin kerajinan tangan. Sekarang akhirnya alhamdulillah pada bisa membatik. Yang penting ibu-ibu itu ada kemauan. Tanpa kemauan kita nggak akan bisa. Karena kemauan itulah yang mendorong kita supaya kita bersemangat. Saya selalu ngomong seperti itu.
Karena kalau kita nggak punya semangat, hidup itu seperti nggak berarti. Nggak berarti untuk diri kita sendiri gitu kan, apalagi untuk orang lain. Sedangkan kita punya keluarga. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman yang ibu-ibunya yang punya anak-anak disabilitas gitu ya, anak-anak ABK. Saya selalu begitu. Tangannya dulu begini, coba begini. Nah, gitu. Nah, udah begini dah. Nah, ya gitu. Ikutin garisnya. Nanti gantian. Pinter. Pinter dah tuh. Nah, gitu. Ya. Nggak apa-apa, meluber nggak apa-apa, mana. nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, ayo terus. Iya, sabar aja. Nah, gitu. Bener. Saya pengen seperti beliau, bantu-bantu kayak ibu-ibu PKK, abilitas ya kayak gini gitu, pengen gitu. Menurut saya, Bu Diana itu orangnya benar-benar membantu masyarakat. Kayak saya sendiri dibantu sama beliau juga. Waktu itu dari Timor Leste itu kan itu menghubungkan forum PKBM. Siapa PKBM mana yang bisa dikunjungin. Akhirnya terpilihlah PKBM saya untuk dikunjungin karena satu apa? Karena saya tuh bidangnya kebanyakan kerajinan tangan. Karena itulah jadi tuh dari Timor Leste datang ke sini. Dikawal dengan dipersetujukan dengan Kementerian Pendidikan yang di Jakarta. Ada juga sih perasaan lelah gitu ya, perasaan semangat tuh tiba-tiba hilang gitu. Salah satu anak saya bilang ini, Mama jangan sedih terus. Kalau sedih terus, Mama nggak akan sehat. Jadi kesehatan itu kan didukung sama kesemangatan Mama. Ayo Mama harus kuat. Ibu Diana mungkin sosok yang luar biasa karena dia mempunyai hati yang lembut lah dan juga bisa mengekspresikan untuk merangkul kami para disabilitas supaya bisa dipandang sama dengan yang lain. Saya bersyukur sekali jika ada orang-orang yang bersendiri sama kita gitu kan, saling membantu, kita bersyukur gitu kan. Walaupun tidak ada yang membantu juga kita tetap bersyukur.